Nama desa Lemahbang, Kecamatan Singojuru, Banyuwangi, konon asal-usulnya berkenaan dengan Syekh Siti Jenar yang pernah singgah serta bertempat tinggal di daerah tersebut seraya menyebarkan ajaran agama Islam. Siti yang bermakna lemah atau tanah, sedangkan Jenar adalah abang atau merah. Selanjutnya dikenal sebagai lemah bak atau tanah yang berwarna merah. Adapun area petilasan Syekh Siti Jenar dikenal sebagai pemakaman Lastono sebagai akronim dari Tilas dan Ono atau bekas tempat tinggalnya Syekh Siti Jenar yang masih ada dan terpelihara. Bahkan yang lebih menarik lagi, di seputar area pemakaman Lastono yang disakralkan tersebut, konon juga ada makamnya Raja Belambangan beserta para pengawal setianya. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, saat ini kami berada di sebuah petilasan yang sangat dikeramatkan, berkenaan dengan jejak atau petilasannya Syekh Siti Jenar, ya betul. Syekh Jenar. Dan di sini ada dua makam atau tiga. Ya. Ada tiga di sini. Siapa saja yang ada di dalamnya nanti secara gaib, bahkan pengalaman gaib akan diungkap oleh seorang juru kunci yang merawat dan memelihara sejak dulu hingga kini. Dan kebetulan ini masuk Desa Lemahbang Kulon, Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini sejarah atau jejak-jejak daripada Syekh Siti Jenar di masa lampau
seperti apa di sini nanti akan dijelaskan oleh juru kunci yang saat ini berhadapan dengan saya. Sengaja kami mengambil posisi ini setelah kami tadi melakukan sebuah interaksi secara gaib. Memang kami harus seperti ini posisinya. Nama jenengan siapa? Pak Turin, Pak. Pak Turin, nama Iya. lengkapnya? Turin aja. Oh, Turin saja. Iya. Oke. Pak Turin, sejak kapan Pak Turin menjadi juru kunci di tempat ini, Pak? Mulai 2009 bulan 3. Bulan 3. Iya. Sebelumnya siapa di sini? Namanya almarhum Pak Nasir. Pak Nasir itu apa hubungannya dengan Pak? Ya, teman Teman, akrab ya, yang sama-sama untuk melestarikan tempat ini. Oh gitu, berarti Iya. yang awal ditemukan pertama kali tahun berapa ini, Pak? Ini ditemukan itu mulai dari nenek moyang kami dulu, masyarakat tokoh Lemabang ini sudah dikenal di sini adalah petilasan Syekh Siti Jenar. Oh gitu, berarti Iya. dulu Syekh Siti Jenar itu apa namanya pernah singgah di tempat ini. Iya, gitu. betul. Pak Turin, gimana menurut pengalaman gaib Pak Turin sehingga menentukan bahwa petilasan Syekh Siti Jenar itu ada di daerah sini? Mungkin Pak Turin ketika bermeditasi atau ritual mungkin pernah berkomunikasi dengan beliau-beliau ini. Begini Pak, awalnya saya ini kan tentang sejarah beliaunya sangat awam sekali. Setelah saya itu mendapatkan itu mengganti juru kunci Pak Nasir, sehingga di waktu 2009 bulan 3 ini saya ingin minta petunjuk kepada Sang Pencipta lewat energi yang ada di Lastono ini. Di tempat ini ya. Ya. Sehingga saya menemukan petunjuk waktu itu sekitar jam 2 malam. Dini hari bersubuh. Iya, itu hanya saya sendiri untuk kepingin tahu saya ini sebenarnya siapa sih. Setelah itu saya ya syukur muji syukur bahwa kami diberi petunjuk bahwa di sini adalah benar petilasan Syekh Siti Jenar, bahkan itu ada yang menamakan adalah pemakaman beliau sendiri. Oh gitu. Ya. Di dalam petunjuk Pak Turin dapat itu seperti apa Pak penampakannya, Pak? Jadi seseorang seperti Brahmana, saya mengajak di sini ki dulu itu banyak makom kuno yang terpendam. Oh di daerah sini nih ya? Di area Lastono ini. Oh di daerah Lastono ini. Banyak makam-makam kuno. Setelah saya diberi petunjuk, ada makam kuno itu tidak salah ada 4 yang harus kita ungkap. Setelah satu-satunya untuk ini saya diberitahu pada beliaunya sosok itu bahwa tempat makomnya Syekh Siti Jenar ada di sini. Di area Lastono ini. Ada di area Lastono. Lastono itu nama atau singkatan, Pak? Lastono ini tempat pemakamannya para bangsawan Belambangan. Kalau Lastono. Gitu. Lastono ini kata kalimat adalah istana untuk pemerintahan raja itu sendiri. Kalau Astana atau Lastono itu tempat pemakamannya bangsawan itu sendiri, raja itu sendiri. Makanya istilahnya pemakaman khusus, khusus di Astana. Astana. Ya betul sekali. Terus waktu hasil komunikasinya Pak Turin saat itu dengan beliau-beliau itu seperti apa Pak komunikasinya Pak Turin? Ya kayak saya kan untuk minta petunjuk bahwa saya ingin tahu sebenarnya apa betul apa tidak ini petilasan Syekh Siti Jenar. Ternyata jawabannya ya memang betul ada di sini. Karena di waktu itu bahwa Lemabang ini pernah ditumbali Syekh Siti Jenar sama Pangeran Karucil. Pangeran Karucil. Pangeran Karucil itu kan anaknya Raden Sembuyu, Iya. penguasa
Kadipaten Belambangan. Dulu namanya Balumbung. Balumbungan. Balumbung. Ya, betul. Itu tahun 1450-an itu. Iya. Itu 50 ke 60-an itu. 68 kalau 68 ya. Iya. Itu Pangeran Karucil itu ya. Iya. Dan itu kan sudah masuk Islam, Pak, Pangeran Karucil. Itu Islam dan tidaknya saya tidak begitu mengorek secara detail bahwa beliau datang ke bumi Belambangan eranya Prabu Menak Semboyo. Itu adalah Pangeran Karucil ini adalah sahabat karibnya beliau. Oh gitu. Ya, sehingga yang bisa menjembatani Syekh Siti Jenar ini adalah ya, Pangeran Karucil itu putra dari Prabu Menak Semboyo. Prabu Menak Semboyo ya. Itu sempat juga ketemu dengan Pak Turin berarti Pangeran Karucil itu muncul dalam meditasi berarti. Kalau penampakan Pangeran Karucil itu saya tidak pernah. Oke, yang biasanya yang sering ketemu dalam meditasi itu siapa, Pak? Ya, seperti beliau yang memberi petunjuk kami itu adalah kebenarannya petilasan Syekh Siti Jenar. Yang kedua adalah penampakan itu namanya Raja Belambangan itu sendiri. Siapa waktu itu? Yang mana? Yang dimaksud Raja Belambangan. Nah, Raja Belambangan ini itu kan eranya Pangeran Adipati Danurejo. Oh, Danurejo berarti ya sebelum Belambangan, masih belum waktu itu ya. Ya, Belambangan ini zamannya sekitar itu tahun 1706 sampai 36. Oh iya ya, sudah Belambangan itu. Iya, sudah Belambangan. Pak Turin, selain dari Syekh Siti Jenar yang pernah kunjung ke sini atau berada di sini, jejak-jejaknya kan masih terasa ketika komunikasi itu. Selain itu siapa lagi Pak Turin yang? Ya, saya pernah dijumpai itu yang dikatakan itu saya tanya itu Mbah Sarip. Mbah Sarip. Mbah Sarip itu siapa maksudnya? Kalau dikomplitkan namanya itu Mbah Sarip itu adalah pernah Sunan Gunung Jati ya? Iya, itu adalah sosok pengagum Syekh Siti Jenar. Begitu. Yeah. Alasan beliau datang ke sini istilahnya ngikuti jejaknya Syekh Siti Jenar dalam komunikasi gaibnya Mbah Turin apa kira-kira? Karena sosok Sayyid Sanal ini adalah yang memberi inspirasi kepada Sarip Hidayatullah itu sendiri. Makanya era zamannya kan tua Syekh Siti Jenar. Betul. Ya. Sehingga beliau untuk menimba kawarunya ilmunya kepada beliaunya, sehingga sampai mayanya pun juga adalah mengikuti sejak beliaunya sendiri. Pak Turin, di sini kan ada penanda yang cukup terawat, yaitu 3 makam ya. Ya. 3 makam yang sana panjang. Nah, tepat di depan kita ini menurut hasil komunikasi gaibnya ini posisinya ditempati oleh siapa itu? Kalau ini yang pernah saya ketahui secara gaibnya yang sering saya diberi petunjuk, ini sebenarnya ini adalah tempatnya Prabu Danurejo. Oh, tempatnya ya. Bukan ya, termasuk abunya ada di sini. Oh, abunya di sini juga. Iya, makanya di sini mayatnya juga ada di sini. Oh gitu. Iya. Pak Turin, ketika dalam komunikasi gaib, dalam meditasi itu wujud beliau seperti apa yang nampak itu? Yang nampak itu ya khas Belambangan. Khas Belambangan. Udengan yang ini. Pakai udengan. Iya. Berarti pakaian lengkap dan wujud nyoto gitu, Pak? Iya, nyata. Memang ada pakaian nopal seperti baju oren yang pakai udeng ya seperti ini udengnya. Oh gitu. Udengnya ada gitu. Belakangnya ada narik gitu ya. Meditasinya seperti ini, Mas. Ciri khasnya itu ya. Ciri khasnya. Itu kalau ketika Pak Turin komunikasi dengan beliau dalam meditasi, berarti Pak Turin selalu begini ya? Iya. Ini sesuai arahan beliau atau bagaimana? Mungkin harus meniru beliaunya. Oh, atau mungkin Pak Turin secara kejiwaan tergerakkan mungkin oleh kekuatan gaib mungkin. Ini Pak, kalau gitu kan bisa, ini kan terbuka waktu itu. Itu siang-siang begini nih. Oh gitu. Hari Jumat itu. Oh. Jadi dia terbuka, lihat ada
seseorang bertapa yang menghadap ke utara. Oh. Seperti semedi seperti segini. Oh, nampak di. Nampak. Itu hanya Pak Turin sendiri waktu itu. Sendiri ya. Ya banyak orang tapi tidur semua. Oh gitu. Baru bangun ini, jongkok ini pakai pelit. Oh, hidup dulu masih terbuka berarti. Enggak, pakai alang-alang dulu. Alang-alang. Ya. Nah, berarti ini tempat makamnya si Raja Belambangan itu, Danurejo itu. Ya. Terus yang sebelah ini miliknya siapa? Kalau ini saya kira, bukan saya kira, ini pengawalnya dulu ini. Oh gitu, pengawalnya Ya, langsung ya. langsung. Pengawalnya beliau di sini. Ya. Orang menyatakan itu kan kuburan panjang karena jadi satu kan begitu. Iya, jadi satu. Pak Turin, terus kalau ini makamnya apa namanya Raja Belambangan salah pengawalnya. Terus posisi petilasan itu untuk Syekh Siti Jenar di mana? Ya memang petilasan ini sesuai petunjuk yang kami terima itu waktu dulu itu, baru saya untuk menjadi juru kunci bahwa petilasan di area sini, di luar di makam ini yang ada di bawah pohon beringin, ada di sebelah selatannya. Oh gitu, cuman tidak boleh dipublikasikan. Itu secara apa ya, mistik juga. Sehingga di situ orang tidak salah kalau datang ke Lemabang atau petilasan Syekh Siti Jenar itu tidak salah bahwa di sini adalah pernah disinggahi beliau. Begitu. Ya. Terus di sini kan cukup keramat, rutin dikunjungi orang. Kira-kira pantangan atau larangan apa? Nah, kalau pantangan yang pernah saya alami, ini jangan sekali-sekali membawa pusaka masuk di dalam sini, karena dimaksud bahwa pusaka itu kayak nantang gitu. Oh gitu, jangan penantang. Penantang ya. Pernah ada kejadian enggak? Ada. Waktu itu ya jam sebegini ada orang masuk tanpa izin bawa pusaka, bahwa ada hewan ular weling membulat ke tubuhnya, langsung nggak mau dipatok di gulunya. Saya kaget, terus dilempar, terus manggil saya. Terus saya tanya, "Mas, kamu pasti bawa pusaka ke dalam?" "Iya memang." Itu makanya kalau orang berziarah, mohon saya harapkan tidak akan membawa pusaka masuk di sini. Jadi itu pantangan utamanya. Ya. Hal lainnya nggak ada, ya? Ada. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi penjelasan dari Pak Turin, juru kunci di area makam Lastono ya. Kebetulan di sini juga ada petilasan dari Syekh Siti Jenar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.